Pemirsa, masuknya dua kader Partai Gerindra dalam kabinet di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo menyedot perhatian. Benarkah ini manuver Prabowo untuk memudahkan langkahnya di masa transisi? Lantas seefektif apa dua wamen Gerindra memuluskan langkah atau jalan bagi program strategis Prabowo Subianto jelang pelantikan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria, dan juga pakar politik sekaligus aktivis Bang Syahganda Nainggolan di studio. Kita ke Bang Syahganda Nainggolan terlebih dahulu melihat apakah ini bagian dari kompromi politik atau murni sebagai bentuk strategis memuluskan nanti program Prabowo ke depannya. Bang Syahganda. Terima kasih Mas Andro. Saya pikir kan memang tidak ada tim transisi ya di dalam transisi kekuasaan politik ini. Beda tahun 2014 ada tim transisi, sehingga tim transisi itu bisa membangun konsep-konsep dan rencana kerja kan. Kalau sekarang kan tidak, ya kan, sehingga kesempatan tim sinkronisasi yang dibentuk beberapa waktu lalu dengan Profesor Dasko sebagai ketuanya, ini kan anggotanya dua orang ini. Mungkin ini strategi untuk bagaimana bisa menyerap informasi sebanyak mungkin 3 bulan ini ya, untuk bisa ada kelanjutan menurut saya. Dan ini kita harus anggap sebagai positif aja ya. Karena apa? Karena banyak yang saya pikir beban kerja Pak Prabowo yang kalau dia tidak diantisipasi dari sekarang ya, khususnya statement terakhir Pak Prabowo, dia taruhan makan malam dengan menteri di negara tetangga katanya, itu akan membuat pertumbuhan 8%. Nah, pertumbuhan 8% itu kan adalah pertumbuhan fantastis. Di dunia sekarang nggak ada yang pertumbuhan 8%. Ya, itu paling tinggi India 7,2%. Cina aja menuju 3%. Ya, sekarang 5 ke 3%. Indonesia ini diprediksi oleh World Bank rata-rata 5,1% sampai 2026. Jadi mungkin ini strategi Prabowo untuk melihat peta aset dan fiskal kita ya di Kementerian Keuangan, dan melihat di sektor pertanian ini kan ini andalan Pak Prabowo selama ini karena dia bekas ketua umum HKTI ya kan. Jadi dia ingin betul sektor agrikultur ini menjadi sektor andalan untuk pertumbuhan dan untuk penyerapan tenaga kerja. Bang Syahganda, artinya Bang Syahganda kan menekankan soal ini untuk kebutuhan transisi menuju pemerintahan baru. Tapi begini, saya coba menyuarakan yang menjadi diskursus publik saat ini ya, Bang Syahganda ya. Ada yang kemudian mempertanyakan dan menyebut ini sebuah kompromi politik antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kenapa itu bisa muncul? Karena misalnya kita lihat Wakil Menteri yang baru, Pak Sudaryono, ini kan sebelumnya adalah Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah dan sampai sekarang juga masih, dan diisukan akan maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah, tapi kemudian dilantik menjadi wakil menteri. Ini dianggap sebagai kompromi politik. Sebenarnya Anda sepakat nggak soal itu? Antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan tidak ada permasalahan politik, sehingga kan tidak ada istilah kompromi politik kan. Ini kan soal keberlanjutan yang dijanjikan mereka. Jadi saya pikir bahwa kenapa dua orang ini, itu dulu yang penting. Kenapa dua sosok ini, kenapa nggak sosok lain atau dari partai lain, kan itu. Nah, saya melihat di sini bahwa yang dalam menempatkan orang itu kan ada dua. Satu, kepercayaan seorang pemimpin itu ideologis. Jadi Pak Prabowo percaya dua orang ini yang mewakili ideologi dia. Yang kedua, mewakili kapasitas. Nah, kapasitas ini memang masih bisa dipertanyakan. Apakah ekonom yang paling handal di lingkungan 02 kemarin ya, mohon maaf, bukan Prabowo-nya, misalnya yang semua ada Golkar, ada PAN, ada apa, belum tentu Pak Thomas, ya kan, tapi kan kepercayaan udah pasti dia. Jadi saya lihat ini sebenarnya strategi, tidak ada urusan kompromi, yang paling penting Pak Prabowo mendapatkan map-nya, dan semua isi pertarungannya ke depan menurut saya ada di Pak Prabowo gitu. Tapi dengan dua latar belakang Partai Gerindra dan waktunya sangat mepet Bang Syahganda, hanya 3 bulan dikasih waktu, apakah bisa menyelaraskan itu semua? Ya minimal dan juga minimal daripada tidak ya, jadi daripada tidak. Jadi artinya kan misalkan relokasi anggaran ya, itu untuk anggaran yang mercusuar ya, tapi bagus buat saya sosial policy Pak Prabowo ini kan harusnya 100-an triliun untuk makan siang atau makan bergizi gratis ya, itu kan program mulia. Nah, itu kok dikurangin jadi 71 triliun misalkan, itu kan mungkin dicari oleh Pak Thomas nanti di mana pos-pos anggaran yang paling mungkin direlokasi untuk menaikkan itu. Jangan sampai isunya sekarang 7.500 kan di mana-mana orang ketawa sekarang, loh ini dari 15.000 kok 7.500 mau kasih makan apa ya kan, belum lagi jumlahnya sedikit. Jadi saya pikir ini positif lah, kita lihat ini 3 bulan yang positif menurut saya. Kita menuju ke Bang Riza. Bang Riza, betul nggak bahwa pelantikan dari 3 wamen ini bukan merupakan kompromi politik Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, melainkan untuk melanjutkan
program yang nanti akan dijalankan oleh Pak Prabowo ke depan? Di-unmute dulu Bang Riza, supaya kita bisa mendengar suaranya. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, Pak Jokowi punya keinginan agar kepemimpinan ke depan, siapapun itu, alhamdulillah Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang terpilih, bisa melanjutkan program-program yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi 10 tahun sebelumnya. Yang kedua, begitu juga Pak Prabowo. Sekali Pak Prabowo punya terobosan, punya gagasan, ide, namun Pak Prabowo juga berkomitmen akan melanjutkan, meneruskan semua program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Oke. Yang ketiga tentu untuk melaksanakan itu, kedua tokoh bangsa ini terus berkoordinasi. Masuknya dua nama ini menurut saya bagian dari komitmen Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo dan bagian dari komitmen dari Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Dan tentu keduanya bukan untuk kepentingan kedua tokoh ini, tapi semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Terlebih dua sektor ini merupakan sektor yang sangat penting. Pertama, masalah keuangan. Keuangan masalah yang sangat sensitif. Biasanya di pemerintahan di masa transisi mudah sekali ya terjadi goncangan ekonomi, apalagi keuangan, perbankan dan sebagainya. Itulah sebabnya kenapa sekalipun tinggal tersisa 3 bulan ini dimasukkanlah nama Mas Tommy di situ. Begitu juga di bidang pertanian dimasukkan nama Mas Sudaryono di situ. Yang kebetulan dua-duanya bukan sekedar orang yang dipercaya dekat dengan presiden terpilih, tapi duanya adalah anak muda yang memiliki integritas yang baik, yang jujur, yang amanah, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan selama ini dikenal baik. Tidak hanya oleh Bapak Prabowo, tapi oleh kami semua, kita semua. Kedua, yang bersangkutan juga adalah orang yang memiliki pendidikan yang baik. Yang satu sekolah di Amerika, yang satu sekolah di Jepang, kemudian di Jerman, dan seterusnya dengan pengalaman yang cukup. Yang ketiga, memang keduanya adalah tokoh partai Gerindra yang sejak awal berdiri. Dan memang tidak bisa dibilang tidak ada unsur politik, ada karena kebetulan orang politik. Tapi semua bukan karena Gerindra, bukan karena politik, semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi sekali lagi, ini bentuk komitmen yang baik dari Bapak Prabowo dan Pak Jokowi untuk memastikan proses transisi ini berjalan baik. Bang Riza, kami yakini secara kompetensi tidak diragukan dari dua sosok dari Gerindra ini. Tapi ada juga yang memandang apakah ini murni bagi-bagi kekuasaan semata di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo? Ya enggak ada, ini bukan bagi-bagi kekuasaan ya. Udah 3 bulan kok bagi-bagi kekuasaan, enggak ada. Ini kan masa transisi ya. Sebetulnya kalau mau jujur, setelah terpilih diketok ke KPU, kira-kira kalau Pak Prabowo minta dikasih nggak Bapak Jokowi minta apapun? Dikasih. Tapi kan Pak Prabowo tidak minta ya. Begitu juga Pak Jokowi, semua ini kan saling menghormati antara kedua tokoh ini. Nah kemudian kenapa baru 3 bulan terakhir ini dirasa penting, dirasa perlu ya kan? Ini masa transisi sambil belajar di sini satu sama lain saling menyesuaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian yang penting dalam rangka apa? Percepatan pembangunan, terutama di sektor keuangan. Kan perlu ada anggaran yang harus disiapkan untuk pemerintahan ke depan. Sehingga hadirnya Mas Tommy bisa saling memahami, mengerti ini loh. Ke karakter presiden terpilih, caranya begini. Supaya teman-teman di Kementerian Keuangan memahami, mengerti. Begitu sebaliknya. Tentu Pak Prabowo, Mas Tommy akan menyampaikan, gini Pak, kebiasaan di kementerian seperti ini, caranya seperti ini, kalau ada kekurangan bagaimana mengatasinya, ada masalah bagaimana mengatasinya, kemudian melakukan percepatan, itu kan satu yang bagus. Begitu juga di pertanian, apalagi Bapak Prabowo punya komitmen yang kuat, agar bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat atas pangan. Bahkan kita ingin menjadi suasana pangan dan bisa mengekspor ke depan, tidak hanya menjadi lumbung dunia pangan, tapi juga Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat atas pangan. Iya, nanti akan kita tanyakan juga karena beredar isu ya, maka kita ingin konfirmasi ke Bang Riza, apakah ini berkaitan juga dengan Pilkada Serentak 2024? Jawabannya nanti, Bang Riza, kami akan kembali hadir saat lagi untuk Anda.